Berikan padanya. Sudah mencapai 1 juta, dan tidak ada yang bisa menandingi dia. Sepertinya orang ini sangat menyukainya, tapi kami bisa mengambil banyak batu spiritual secara gratis, dan kami puas dengan itu. Cara ini sangat bagus. Sekalipun aku tidak mendapatkan 1 harta pun, aku akan tetap bahagia. Pokoknya, aku bisa mendapatkan batu spiritual itu. Semua orang senang dan tidak ada yang menaikkan harga. Rekan Tao, belati ajaib ini milikmu. Lin Keting memandang pria parubaya berjubah hitam dan berkata. Pria parubaya berjubah hitam bergegas mendekat dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian meraih belati ajaib. Merasakan aura jahat di dalam belati ajaib, tubuh pria parubaya berjubah hitam itu gemetar karena kegembiraan. Rekan Tao, sekarang kita sudah memiliki barangnya, saatnya mendapatkan batu spiritual. Semua orang menunggu. Lin Keting bertanya, saya, pria parubaya berjubah hitam merasa malu dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Melihat kemunculan pria parubaya berjubah hitam ini, Lin Keting langsung berpikir bahwa pria ini mungkin tidak memiliki banyak batu spiritual dan hanya menawar secara acak. Yang lain juga memperhatikan situasi ini, dan seseorang segera berdiri dan berkata, saudaraku, jika kamu tidak bisa mendapatkan batu roh, kembalikan barang itu, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar, jika kamu tidak memiliki batu roh, mengapa kamu meminta Nahuan melakukannya? Apakah kamu mengolok-olok kami? Bahkan jika kekuatan kami terhalang, untuk membunuhmu, 1 orang dan 1 tendangan sudah cukup. Keluarkan batu spiritual itu. Jika tidak, kami akan segera membunuhmu. Semua orang diliputi amarah dan bersiap menyerang pria parubaya berjubah hitam. Bagaimanapun, ini terkait dengan kepentingan semua orang. Jika pria parubaya berjubah hitam tidak menggali batu roh, Lin Keting setuju, tetapi orang lain juga tidak. Inilah bundling kepentingan yang menunjukkan bahwa Lin Keting juga punya beberapa trik. Tidak, jangan khawatir, aku tidak mengatakan untuk tidak mengambil batu roh. Pria parubaya berjubah hitam ketakutan saat melihat ekspresi marah semua orang. Jika dia dipukuli oleh orang-orang ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Semuanya, aku hanya punya 500.000 batu roh, tapi aku bisa meminjamnya. Setelah pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, dia melihat ke arah Lin Keting dan berkata, Nak, saya akan meminjam 500.000 batu spiritual dari Anda. Saya akan mengembalikannya kepada Anda segera setelah saya pergi dari sini. Kamu dan aku bukan saudara, dan aku tidak mengenalmu. Mengapa aku harus meminjamkanmu batu roh? Jika kamu melarikan diri, kepada siapa aku harus pergi? Lin Keting memandang pria parubaya berjubah hitam dengan perasaan sangat konyol dan berkata, Tidak, aku tidak akan pernah melarikan diri. Aku bisa menyerahkan secercah jiwa hidupku ke tanganmu. Jika aku melarikan diri tanpa mengembalikan batu roh, kamu dapat menghancurkan jiwa hidupku sepenuhnya. Pria parubaya berjubah hitam sebenarnya menawarkan untuk meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Anda pasti tahu bahwa di mata para biksu, jiwa kehidupan hanyalah kehidupan. Jika Anda menyerahkan jiwa kehidupan ke tangan orang lain, berarti hidup Anda akan dimanipulasi oleh orang lain. Kini pria parubaya berjubah hitam ini sebenarnya ingin meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya. Lin Keting memandang pria parubaya berjubah hitam dan mengangguk dan berkata, Oke, saya akan meminjamkanmu 500.000 batu spiritual. Setelah mengatakan itu, Lin Keting mengeluarkan tas penyimpanan berisi 500.000 batu spiritual di dalamnya. Pria parubaya berjubah hitam mengumpulkan batu spiritualnya sendiri dan batu spiritual yang diberikan oleh Lin Keting, dan kemudian meletakkannya langsung di tanah. Lin Keting membagikan jutaan batu roh sesuai dengan jumlah orang yang hadir. Orang-orang ini memegang batu spiritual yang mereka ambil secara gratis, semuanya tersenyum bahagia. Pria parubaya berjubah hitam mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mendekati lautan kesadarannya, berniat untuk mengeluarkan sinar jiwa kehidupan ke Lin Keting. Tidak perlu menjaminkan jiwa hidupmu. Aku percaya pada kata-katamu. Kamu akan mengembalikan 500.000 batu roh ini. Lin Keting menghentikan pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam itu sedikit terkejut, lalu memandang Lin Keting dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Terima kasih banyak, Nona. Saya pasti akan membalas Anda dengan 2 kali lipat jumlah bahan kimia harian. Setelah pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan kembali. Dia hendak meninggalkan medan perang para dewa dan iblis.
Setelah Anda mendapatkan senjata ajaib yang Anda inginkan, tidak ada gunanya tetap berada di medan perang antara dewa dan iblis. Jika Anda kehilangan semua senjata ajaib, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Nak, apakah kamu begitu percaya padanya? Kamu harus tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan kamu bertemu secara kebetulan, dan kamu bahkan tidak tahu identitasnya. Jika dia tidak mengembalikan batu roh itu kepadamu, di mana kamu akan menemukannya? Di antara kerumunan, lelaki tua itu bertanya pada Lin Keting dengan bingung. Tapi siapa tahu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, jika dia tidak berani mengembalikan batu roh, maka tidak akan ada tempat baginya di seluruh dunia surga dan manusia. Bahkan jika dia pergi ke surga dan laut, aku akan melakukannya punya cara untuk menangkapnya. Lin Keting sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya jelas bukan palsu, tapi bawaan. Dari sini, kita juga dapat menyimpulkan kekuatan identitas di balik Lin Keting, yang sungguh menakutkan. Semuanya, karena patung batu pertama ini berisi senjata ajaib, kurasa pasti ada hal-hal bagus di patung batu lainnya. Sekarang mari kita buka dan lihat. Tidak ada yang boleh memperebutkannya. Aturannya masih sama. Petik 2. Lin Keting berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk, siapa yang berani memperjuangkannya. Penatua buta di sebelah kanan memegang pedang dan mengawasi dengan penuh semangat. Melihat semua orang setuju, Lin Keting memandang Elder Yu Blind dan berkata, Elder Yu Blind, Anda. Aku akan melakukannya kali ini. Chen Ping tidak menunggu Lin Keting selesai berbicara dan langsung berdiri. Dia juga ingin menguji kekuatan pedangnya untuk melihat apakah dia bisa membelah patung batu di depannya. Lin Keting mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk meminta tetua buta itu mundur. Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga. Dia tidak tahu bagaimana melepaskan kekuatan pedangnya. Saat membunuh kalajengking pasir itu, dia mengandalkan perasaannya. Sekarang jika dia dengan sengaja menggunakan niat pedangnya, Chen Ping mungkin tidak bisa melakukannya. Chen Ping menatap patung batu itu dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Memotong. Mengikuti auman Chen Ping, pedang pembunuh naga menghantam patung batu itu dengan keras. Kepala patung batu tersebut langsung dipotong-potong, namun tidak terjadi kerusakan pada badan patung batu tersebut. Tadi, Chen Ping hanya menggunakan kekerasan untuk menebas langsung patung batu itu. Dia tidak menunjukkan niat pedangnya, namun mampu membelah kepala patung batu menjadi beberapa bagian hanya dengan kekuatan kasar sangatlah mengesankan. Wah, kamu tidak bisa menggunakan pedangmu. Setelah melihat ini, tetua buta kanan bertanya dengan sedikit sinis. Chen Ping tidak berbicara, tapi sekali lagi menggunakan pedang pembunuh naga untuk menebas patung batu itu. Dang dang dang, Chen Ping menebas beberapa kali dengan pedangnya. Meskipun patung batu itu akhirnya hancur berkeping-keping, itu bukan karena kemauan pedangnya. Patung-patung yang ditebas dengan satu pedang semuanya dihancurkan oleh Chen Ping dengan kekerasan. Jika pedang pembunuh naga bukanlah senjata ajaib, menghancurkan patung batu dengan cara ini mungkin akan merusak pedang di tangannya. Patung batu itu rusak, dan di dalamnya ada kapak perang, bersinar dengan cahaya dingin. Lin Keting menggunakan metode yang sama untuk menjual kapak perang. Tentu saja, semua orang akan berbagi batu roh secara merata. Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga, dan suasana hatinya tidak pernah terlalu tinggi. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tidak bisa menggunakan niat pedang itu. Senior, apa sebenarnya maksud pedang itu? Chen Ping hanya bisa meminta Raja Iblis Ciyun untuk mengetahui apakah dia mengerti. Jangan tanya aku, bagaimana aku tahu benda itu. Aku tidak ada gunanya. Siapa yang bisa menyegel kekuatanku? Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Jika kekuatannya ada dan tidak tersegel, tidak ada cara untuk menggunakan niat pedang. Hal-hal seperti niat pedang mungkin paling banyak digunakan di dunia sekuler. Mereka adalah orang-orang biasa dan tidak memiliki bantuan spiritual. Ini harusnya mirip dengan keadaan di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Saat Chen Ping sedang merenungkan arti pedang, patung batu ketiga juga dibuka oleh Penatua Yablin, dan isi di dalamnya juga dijual. Chen Ping tidak melakukan apapun. Pada saat dia bereaksi, dia telah mendapatkan puluhan ribu batu spiritual dengan sia-sia. Tapi Chen Ping juga tampak tidak senang. Bagaimanapun, beberapa pukulan yang baru saja dia lakukan agak memalukan. Masih memikirkan tentang Jianyi. Lin Keting melihat pikiran Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk, apa sebenarnya maksud pedang itu?
Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan niat pedang. Lin Keting melambaikan tangannya dengan cepat. Penatua buta di sebelah kanan tersenyum dan berkata, "Nak, maksud pedang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan memberikan Anda serangan pedang lagi untuk melihat apakah Anda dapat memahami misterinya. Itu urusan Anda sendiri," kata tetua buta kanan, sambil mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menyerang. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, pedang di tangan Elder Yu mulai bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Elder Yu berubah drastis. "Penatua buta kanan, ada apa?" Lin Keting bertanya dengan cepat. "Nona, si buta Zuo pasti berada dalam bahaya di luar," kata sesepuh buta kanan. "Bahaya?" Lin Keting sedikit mengernyit, apakah dia mendapat masalah lagi? Segera keluar dan lihat dan coba hentikan dia agar dia tidak mendapat masalah lagi. "Nona, apa yang harus kamu lakukan?" Penatua Yu Blind bertanya. "Jangan khawatir, dia masih di sini, dan aku masih memiliki barang penyelamat di tanganku. Semuanya akan baik-baik saja." Lin Keting menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Penatua buta kanan melirik ke arah Chen Ping, dan kemudian berkata, "Nak, lindungi wanita tertua kami. Jika wanita tertua kami melakukan kesalahan, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia." Setelah mengatakan itu, tetua buta kanan dengan cepat berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Chen Ping, sebaliknya, tidak bisa berkata-kata. Siapa yang dia provokasi? Melihat Chen Ping seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua." Chen Ping menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengar kata-kata Chen Ping, mereka semua menyatakan niat mereka untuk mengikutinya bersama-sama. Mereka semua melihat pecahan patung batu yang baru saja dihancurkan Chen Ping dengan pedangnya. Tanpa kekuatan spiritual, Chen Ping masih memiliki kekuatan fisik yang kuat. Jika ada bahaya, Chen Ping masih bisa menghentikannya. Jadi semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan utamanya adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, mereka masih bisa mendapatkan batu roh, jadi tidak ada kerugian sama sekali. Lin Keting tidak menolak siapapun yang datang, dan kemudian memimpin semua orang di jalan. Di luar medan perang para dewa dan iblis, Penatua Zuo Blind mengikuti Tianxia dan Tianluo dan berjuang keras. Ada beberapa biksu pengguna pedang, 4 di antaranya terluka parah dan jatuh ke tanah tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Penatua Zuo Blind juga menjadi marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur. Namun dengan kerja sama Tianxia dan Tianluo, Penatua Zuo Blind masih dirugikan. Darah mulai mengalir keluar dari lengan kirinya. Penatua Zuo yang buta terluka. "Sial, aku tidak tahu apakah orang buta di sebelah kanan telah menerima pesanku dan ada di sini untuk membantu. Aku mungkin akan melarikan diri, atau aku akan benar-benar mati di tangan 2 bajingan kecil ini." Petik 2. Penatua buta Zuo berdoa dalam hatinya, berharap penatua buta kanan telah menerima pesannya. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di wajah penatua Zuo Blind, dan dia masih berteriak dengan kasar. "Hatiku penakut, tapi dalam hal momentum, aku tidak bisa penakut. Orang tua, mulutmu sangat keras. Ayo kita robek mulutmu nanti dan lihat bagaimana kamu terus berteriak dan mengumpat." Tianluo sudah sangat marah sampai dia meninggal. Perkelahian adalah perkelahian. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, 8 generasi nenek moyang saya dimarahi oleh Penatua Zuo Blind. "Dasar bajingan kecil, jika kamu masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, kamu bahkan tidak tahu apa karakter moralmu sendiri. Saya memarahi 8 generasi nenek moyang Anda. Nenek moyang Andalah yang mengumpulkan kebajikan. Apakah menurut Anda saya memarahi semua orang?" Penatua Zuo Blind memegang pedangnya dan melayang di udara, mencibir pada Tianluo. "Persetan denganmu." Tianluo menjadi gila, dia langsung memegang pedang dan menyerang Penatua Zuo Blind dengan ganas.